Ya, kita akan mulai ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita membahas satu tema yang sebenarnya sangat sangat penting ya. Cuman gereja-gereja sekarang, khususnya teologi yang kemakmuran itu hampir nggak bahas. Dan itu kerasa sekali di puluhan tahun ke depan itu seolah-olah dosa itu sudah nggak ada pengaruhnya gitu ya. Ya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur jika kami terus diingatkan tentang kuasa salib, di mana dosa-dosa kami begitu mengerikan. Bukan hanya dosa yang kami anggap sebagai dosa yang besar, bahkan ketidaktaatan kami, hati kami yang tidak berkenan pada Tuhan, itu adalah dosa dan layak untuk dibinasakan. Kami bersyukur karena anugerah yang Kau berikan kepada kami, khususnya kasih setia Tuhan, melalui Kristus, anakmu, yang Kau kenan itu, memberikan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Dan setelah kami melihat betapa setianya Tuhan, dan semua adalah satu karunia, karena kasih Tuhanlah yang akan menutupi dan mengalahkan seluruh dosa dan terwujud di dalam karya penderitaan Kristus dan sampai kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya serta berkuasa atas dosa dan dia naik ke surga duduk di kanan Allah Bapa sebagai raja. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus juga kami mohon yang menyertai kami, yang tinggal dalam hati kami juga membukakan hal-hal yang penting tentang seluk-beluk dosa ini. Dan pimpinlah kami dengan kuasa kelembutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan bahas ayat firman Tuhan ya. Hal yang penting saya bahas Roma pasal 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dan ayat 9 dikatakan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Jadi yang membuat kita tahu itu dosa, yang dulu kita nggak tahu, karena kita jatuh dalam dosa, maka kita nggak sadar kalau hidup kita itu sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan memberikan perintahnya, memberikan hukum Taurat, 10 hukum Taurat sebagai 10 perintah Allah itu, menyadarkan kita bahwa, oh sekarang saya ini berarti posisi saya berdosa. Maka saya membutuhkan pengampunan Tuhan, saya membutuhkan karya kasih Tuhan, saya membutuhkan penerimaan pendamaian dari Tuhan. Maka mereka kemudian diminta oleh Tuhan menjalankan ritual-ritual untuk menyelesaikan dosa-dosa mereka. Dan ini dilakukan bukan hanya satu dua kali ya, ini dilakukan ribuan tahun untuk membereskan pengertian konsep tentang dosa ini yang begitu serius. Sampai Yesus datang, selesai. Oke, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Dikatakan di situ ya. Malah membawa kepada kematian perintah itu. Jadi bukan membuat kita ngerti dosa, kemudian selesai dosa kita. Enggak. Hukum Taurat membukakan kita tentang dosa. Apa itu dosa, menuntun kita mengerti dosa kita. Kita diberitahu, kamu orang-orang yang akan dimurkai Tuhan dan dibinasakan Tuhan. Jadi tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang merendahkan, menyepelekan, atau mungkin meringankan tentang dosa. Apapun. Dosa apapun. Ya. Nah, kalau di Alkitab kita sudah pelajari sengaja dan tidak sengaja. Ya, kalau sengaja itu udah nggak ada ampunnya gitu. Tapi kalau tidak sengaja, itu ada prosesnya. Arti sengaja itu adalah itu selevel dengan menghujat Allah dan semuanya dalam perjanjian lama itu diungkapkan dalam perjanjian baru. Dan dikatakan di sini satu hal yang penting sekali, dikatakan bahwa Taurat itu justru membawa kepada kematian, bukan kehidupan. Ayat 11, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Ia membunuh aku. Nah, kan ini penipuan ini kan sejak Hawa gitu kan. Kejadian pasal 3:13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Nah, perhatikan Saudara. Dosa bukan dipikirin ya. Dosa bukan hanya keinginan, tapi ini sudah ada tindakan dan dikatakan telah kau perbuat.
Jadi ada tindakannya, ada kenyataannya, buktinya yang dilihat dan secara realita, fisik, dan jelas itu ada. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi ular itu berfungsi untuk apa? Berfungsi mencobai dia dan membawa kepada kematian. Taurat juga sama. Taurat menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah di dalam kematian karena dosa itu. Jadi hati nurani, Taurat, termasuk cobaan iblis dan semuanya, itu menuntun orang sadar bahwa dia sedang masuk dalam maut. Dijadikan menerima kematian yang kekal. Di situ. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kenapa benar baik? Karena menyadarkan kita bahwa ini orang-orang yang akan dibinasakan. Nah, kita lihat pasal 6 sekarang ya, ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Tubuh kita yang fana ini, yang masih dalam daging, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, saudara, ini penting sekali, menuruti keinginannya. Jadi dalam tubuh kita ini nanti, dosa itu nggak hilang, nggak kemudian steril, tapi itu masih masih ada dan akan mempengaruhi kita, mempengaruhi banyak hal. Dan kita bisa jatuh dalam dosa seperti Abraham menipu gitu kan, terus Yakub juga sama, terus kemudian sampai ini Daud juga sama, Salomo juga sama. Itu dosa-dosa besar gitu. Samson juga sama gitu kan. Nah, dikatakan di sini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan menuruti keinginannya ini adalah satu ikatan yang disebut sebagai hamba dosa. Hamba itu berkaitan dengan satu ikatan yang nggak bisa dilepas. Kalau kita orang Kristen nggak bisa dilepas. Kalau kita nggak sadar itu dosa. Dan kemudian kita masih di dalam dosa itu dan tidak sadar. Seperti orang-orang dunia. Nah, saudara belum bisa masuk dalam pertobatan. Kalau kita sadar dan kita belum bisa bertobat, masih ada prosesnya. Nah, itu Tuhan mengerti betapa lemahnya kita. Itu masuk dalam pengudusan. Ya, bukan penghukuman ya, tapi masuk dalam pengudusan, dan Tuhan mengerti seperti Daud yang dibiarkan Tuhan, ditunggu dia bertobat, nggak bertobat, dan kemudian Nathan datang, dan kemudian ditegur oleh Nathan. Baru Daud sadar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Jadi kita ini mati dulu. Kenapa mati? Karena seluruh keinginan kita itu diikat untuk diperbudak untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Dan tidak pernah. Jadi apalagi dikatakan melakukan perintah itu dengan sempurna. Wah, itu sudah jauh. Itu nggak mungkin. Jadi 10 hukum Taurat gitu ya, 10 kita lakukan gitu ya, sempurna. Itu nggak ada. Karena mereka sadar bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang sempurna. Karena Taurat itu menunjukkan bahwa manusia tidak sempurna, jatuh dalam dosa, harus dibinasakan, harus mendapatkan pengampunan, harus mendapatkan penebusan. Itu tujuan Taurat. Jadi di sini dijelaskan kan, ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke, kita berusaha untuk memikirkan hal ini yang penting ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pelajari, kondisi yang ada di sekeliling kita, gereja-gereja gitu ya. Saya kalau mendengarkan tentang gereja-gereja yang ya zaman sekarang ini, yang senang dengan hal-hal yang bersifat kelancaran gitu kan, hampir mereka itu nggak pernah menyinggung tentang hal-hal yang bersifat dosa, penderitaan, dan bagaimana kepengudusan itu. Itu hampir-hampir mereka nggak pernah singgung. Mungkin disinggung, tapi hanya diambil untuk kepentingan mendukung pendapatnya dan teologianya. Teologi kemakmuran, teologi kelancaran, teologi self-healing, teologi movement, faith movement gitu kan, iman yang mengalahkan segalanya dan bisa memindahkan gunung gitu kan, itu pakai bahasa-bahasa Alkitab. Nah, konsep dosa
kalau kita semakin dengarkan di dalam khotbah-khotbah, termasuk gereja-gereja yang streaming, yang artinya yang mainstream gitu kan, apakah itu gereja-gereja yang tua-tua gitu kan, yang sudah dari daerah-daerah, dari Sumatera, dari semua itu gereja-gereja itu hampir mereka jarang sekali mengajarkan hal-hal penting ini. Jadi konsep dosa itu semakin nggak bisa terlihat lagi. Dosa ini serius enggak? Jadi dosa itu jadi nggak kelihatan bentuknya dan kemudian diramu dengan seluruh pengetahuan yang ada, apakah itu psikologi, apakah itu sosiologi, dikasih bahasa-bahasa, oh itu bukan dosa, itu kelemahan mental. Jadi kalau orang itu berzina, itu karena dia mentalnya lemah, itu bukan dosa. Sosiologi juga sama, kalau orang itu ngerampok, ya karena dia dididik dari kecil lingkungannya itu orang-orang jahat. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan dia, yang salah itu kondisi sosialnya. Politik juga sama. Kenapa itu orang saling membunuh di dalam politik dan kemudian rebutan kekuasaan, mereka kemudian bukan hanya membunuh gitu ya, tapi dibom gitu kan. Sebenarnya ini adalah satu dosa yang mematikan, tetapi di dalam kaitan dengan situasi pengetahuan dan kondisi sosial, itu akhirnya orang membuang konsep dosa yang Alkitab katakan dengan sangat tegas. Dan termasuk di dalam hidup kita, dalam keseharian kita juga sama. Ya, jadi kita tidak boleh mengencerkan, kita tidak boleh kalau saya ngomong itu pudar ya, jadi pupus gitu. Tambah lama dosa itu tambah pupus. Jadi kita bukan semakin tahu orang tanya begini, ini apa dosa tuh? Kan anak saya melakukan itu apa dosa? Kan enggak. Kalau itu dosa kan orang lain juga sama. Terus ada orang tanya lagi pada saya, Pak, Bapak jangan ngomong gitu merokok dosa. Mana Alkitab merokok dosa? Enggak ada katanya. Nggak ada ngomong rokok dosa. Loh, rokoknya itu nggak dosa, tembakonya nggak dosa. Tapi keinginan hatimu, dan kemudian ada ikatan di sana, dan kemudian kamu nggak bisa lepas. Dan tiap hari nyedotin terus seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai ikatan dosa. Dan bisa lepas nggak? Bisa. Dan itu butuh perjalanan, butuh jatuh bangun. Dan saya masih ingat cerita papa saya waktu dia berhenti rokok. Gitu ya. Berhenti rokok nggak bisa. Lagi berhenti rokok nggak bisa. Sampai akhirnya dia bertobat, ya dia bertobat jadi pendeta dan secara radikal gitu kan, secara radikal itu dia berubah dan dia kemudian berhenti. Akibat yang rokok akhirnya dia kena tumor, ya, kena tumor. Ya, akhirnya dioperasi nggak masalah ya, tapi akhirnya meninggalnya dia kena gagal ginjal, jadi cuci darah. Dan dia seorang uh, dulu yang saya pikir sih dia ateis ya, tapi setelah umur kira-kira 45 ke atas, dia mulai pergumulan dan jadi pendeta umur 50. 5 tahun jadi pendeta, kira-kira 8 tahun mulai dia belajar firman Tuhan. 55 dia meninggal. Nah, dia tidak sekolah Alkitab, tidak belajar teologi yang aneh, tapi dia suka baca dan semua buku-buku dia baca dan dia begitu serius. Kemudian waktu dia mengenal tentang siapakah dirinya, baru dia sadar anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Maka dia doktrinnya adalah grace. Jadi hanya karena anugerah aku diselamatkan. Ya, kalau lihat dosa saya, lihat dosa kamu, lihat kamu, katanya nggak bisa katanya. Jadi kita hidup kalau Tuhan mengatakan kita harus bisa menerima, mengampuni orang lain dan dosa-dosa itu, saudara, itu sebenarnya berkaitan dengan anugerah dalam diri kita. Seperti Tuhan menerima kita, mengampuni kita juga mengampuni orang. Saudara, ini anugerah. Jadi ini agak sulit. Agak sulit apa? Karena ada kalanya orang-orang itu sulit menerima karena dia memakai kekuatan di dalam dirinya. Nah, ada hal-hal yang tegas ya. Jadi tegas sekali bahwa itu dosa-dosa dan kita nggak boleh istilahnya berkompromi. Mutlak dosa itu, semua dosa itu mbak maut. Nah, tanpa anugerah pengampunan, dosa itu tidak akan bisa diselesaikan dan akan bawa maut. Nah, yang kedua adalah, setelah perhatikan baik-baik, banyak artis, aktor, atau psikiater, atau selebritis yang memberikan cara hidup yang kemudian dosa itu kemudian dieliminir. Bahkan saya pernah mendengarkan, saya dikasih satu atau TikTok atau apa yang dulu Instagram. Dan saya lihat ada seorang pendeta muda dan mengatakan bahwa anak muda itu kalau berhubungan dengan pacarnya
itu oke-oke saja. Jadi itu bukan dosa. Saya waktu mendengarkan itu, ih, ini pendeta dari mana ini? Dan dia menjelaskan dengan rasionya, dengan pikirannya, dan dia mengatakan bahwa itu hal yang wajar. Kenapa hal yang wajar? Kan kita harus tahu dan mengenal sedalam-dalamnya. Jadi sebelum kamu menikah, ya kamu harus bisa mengenal sedalam. Kalau sampai nggak cocok, jangan sampai nanti menikah nggak cocok. Jadi boleh nggak? Boleh dia mungkin. Saya baru 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 dengar ada pendeta atau pendeta-pendetaan ya, ia mengatakan bahwa perzinahan itu, hubungan seks sebelum kawin itu diizinkan. Walaupun saya tahu banyak orang gereja menikah itu suami istri itu sama-sama dulu pernah hubungan dengan orang lain, tapi dia nggak pernah jujur di hadapan pendeta, nggak pernah jujur. Saudara tahu akibatnya? Akibatnya adalah itu biasanya nggak akan langgeng perkawinan. Kenapa? Karena ada ikatan keinginan dosa yang masih bercokol, itu harus diselesaikan. Dan pendeta harus tahu, dan dia harus diselesaikan sampai tuntas. Dan kedua pasangan itu, atau salah satu yang jatuh itu harus betul-betul menyadari tentang konsep dosa yang begitu menakutkan dan membawa kematian. Karena itu akan mempengaruhi seluruh keluarganya, mempengaruhi akan anaknya dan semuanya. Jadi artis-artis, aktor, selebritis kemudian memamerkan bahwa kawin cerai nggak apa-apa. Terus kemudian punya pasangan selingkuhan nggak apa-apa gitu kan. Punya harta benda dipamerin nggak apa-apa. Foya-foya nggak apa-apa. Jadi yang disebut sebagai dosa itu akhirnya blur. Jadi membingungkan. Orang-orang biasa didik itu kan boleh nggak apa-apa. Wah, jor-joran gitu kan. Ada orang bagi-bagi duit, bagi-bagi iPhone gitu kan. Ini kasih iPhone. Gitu. Ya mungkin satu sisi kita lihat betul orang-orang itu ya punya hak sendiri kan, hidup sendiri. Tetapi justru harus tahu bahwa apa yang membawa kita nanti terikat dan kemudian dia melakukan itu untuk tanda petik kan, untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya subscribernya dan kemudian dengan uang yang banyak dia mendapat uang banyak dan dia kemudian mancing gitu kan. Sebenarnya itu masuk dalam dosa. Kalau orang Kristen melakukan itu dosa. Kenapa dosa? Karena nggak ada kemuliaan Tuhan di sana. Apa yang memuliakan Tuhan? Nggak ada. So. Itu memuliakan diri kita. Wah, ini luar biasa. Nggak ada yang membuat. Tapi kalau kita kemudian membuat satu channel, gitu kan, TikTok atau di YouTube atau di Instagram atau di mana-mana gitu kan. Tapi memberi pertolongan, menolong orang dan kemudian kita sampaikan itu kan dengan hati yang pas bagaimana kasih itu dinyatakan. Terus selama ini sih jarang sekali saya lihat orang-orang melakukan ini. Saya lagi berpikir supaya suatu hari itu kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kalau kita memiliki uang yang diberkati Tuhan dan kita sisihkan bagaimana kita membagi hal-hal yang penting gitu kan bagi anak yang sekolah mungkin yang kekurangan gizi, kekurangan alat tulis dan semuanya. Nah, saudara-saudara bisa membantu itu, ya bisa bantu. Jadi nggak seperti itu ya dijor-joran seperti itu. Oke, yang terakhir, saudara, ini agak panjang tetapi saya pengen perpendek. Ada, kalau saya membahas tentang dosa, orang semua pada pesimis. Saudara. Bapak capek, Pak. Ngomong dosa terus di Alkitab itu sampai kapan selesai? Ya memang nggak akan selesai. Karena sejak dari awal, mulai nabi-nabi, terus ditutup dengan Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Tuhan Yesus membuka pelayanan, bertobatlah. Paulus membuka pelayanan, bertobatlah. Sampai akhir ya bertobatlah. Sampai kita wahyu ya bertobatlah. Terus kenapa? Ya karena manusia harus bertobat. Kita harus serius melihat dosa-dosa yang menguasai jagat semesta ini di dalam dunia orang yang jatuh dalam dosa. Jadi kita satu sisi pesimis gitu. Sisi yang lain ada orang-orang yang optimis dengan anugerah Tuhan. Dosa bisa saya kalahkan. Nah, saudara itu sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, dia merasa mampu atau tidak mampu, itu terjebak dalam dosa juga. Dan dia nggak bisa mengalahkan dosa, kecuali dia menemukan anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu relativisme. Jadi relatif. Bagi kamu dosa, tapi bagi agama ini nggak dosa. Kawin lebih dari satu, dosa di Kristen. Hanya satu pasangan, diciptakan, tidak boleh yang lain. Disatukan Allah satu daging.
Nah, kalau ini 7 istrinya, loh bagi kamu ya itu kebenaran kamu. Kan bagi kamu, menurut kamu dosa. Menurut kami enggak. Menurut kami ini kebaikan, bukan dosa. Kalau saya mengawinin orang-orang itu yang mungkin nggak mampu saya kawinin, punya anaknya, kemudian saya pelihara. Satu sisi secara sosiologi, saudara. Ya benar. Benar apa? Ya dia nolong kan. Kemudian istrinya banyak, anaknya banyak gitu kan. Nah, saudara kita sekarang dibawa ke dalam apa? Ke dalam pandangan-pandangan. Akhirnya waktu kita disejajarkan dan dibanding-bandingkan, saudara akhirnya kekristenan itu jadi asing, jadi aneh. Saudara. Ih, aneh kamu. Saya pernah ya, waktu kuliah, saya dikasih apa ini eh, dulu apa ya, berbintang, berbintang. Saya dari kecil itu udah wanti-wanti ya, udah diancam oleh papa saya. Rokok dan minum, wah itu kalau sampai tahu, wah saya dihajar langsung. Semua saudara saya dihajar. Jadi kalau saya bau rokok, bau minuman, wah dikebukin gitu. Dan kita pernah ngerokok soalnya. Coba-coba ngerokok. Dan kemudian papa saya karena sudah biasa ngerokok, dia bau, wah dia marah. Kita semua dihantam semua dengan penjalin waktu itu ya. Dan wah, saudara, yang kecil dipukul 1 kali, yang kakak saya 2 kali, dan kakak saya yang tinggi 3 kali, yang paling besar disikat 4 kali. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti itu, waktu saya ditawari melakukan ini, ayo, ya saya tahu bahwa oh ini saya diperingatin, ada alarm, kewaspadaan. Oh ini nggak boleh ini. Kalau saya minum ini, saya sedot ini, saya sedang terikat nanti. Kalau saya sudah masuk, wah saya terikat. Kalau terikat kemudian tidak ada baiknya. Kalau bisnis kan beda, saudara. Saya terikat dengan bisnis ya. Kemudian ada orang itu kecanduan bisnis karena dapat untung banyak. Itu juga bisa keinginan yang dalam dosa. Orang bisnis tujuannya keuntungan, keuntungan, keuntungan itu bahaya sekali. Walaupun nggak kelihatan itu dosa, tapi kalau keinginan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk dirinya, itu langsung dosa. Tapi kalau tujuan untuk memuliakan Tuhan untuk nah saudara itu nggak termasuk dosa. Tapi kalau sampai kerugian ya kamu tanggung sendiri. Kalau sampai kerugian kan, nah di situ. Nah segala sesuatu yang ada akhirnya kita dibawa ke dalam konsep dosa yang pudar, yang relatif, dan kita nggak tahu lagi dosa itu apa sih? Dosa itu apa sih? Setelah kita mengatakan segala pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak dikerjakan untuk semua bagi kemuliaan Allah. Apapun. Nah, sebaliknya dalam Kolose pasal 3, 17 dikatakan bahwa segala sesuatu kamu lakukanlah, sampai ayat 20, 21, yang lakukanlah seperti kamu lakukan kepada Allah. Segala sesuatu. Jadi saya memelihara anak, saya kemudian bekerja, itu saya betul-betul tahu bahwa ini adalah karya Tuhan. Ini adalah satu kekuatan dari Tuhan. Nah, baru saya lakukan itu. Nah, sukacitanya beda. Jadi kita mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa kalau kita bekerja sudah mengenal akan kekuatan di dalam Tuhan, ya. Dan kita nggak gampang menyerah. Ataupun waktu kita jatuh ya kita masih berharap pada Tuhan. Oke, nah saudara kita lihat ini istilah hamba. Saudara kalau kita mengatakan hamba, kita langsung berkaitan dengan Tuhan. Hamba, nah Tuannya siapa? Jadi pertanyaan yang kita harus ajukan dalam hidup kita adalah hamba Tuhan hidup kita itu siapa? Diri kita, kepentingan kita, pekerjaan kita, gereja kita, atau siapa? Nah, saudara kita harus tahu. Nah, semua harus diarahkan bahwa hamba, kita semua hamba, yang menjadi Tuhan itu siapa? Saudara adalah Tuhan sendiri, pemilik kita. Tuhan itu adalah pemerintah. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Dan dikatakan bahwa menerima Kristus itu adalah jalan di mana kita mendapatkan hidup sebagai hamba kebenaran. Nah, waktu kita menjadi hamba kebenaran, maka kita tidak dipertuan oleh dosa. Kita tidak diperbudak oleh dosa. Dan posisi itu adalah posisi yang tidak bisa diambil jalan tengah.
atau kaki kita berada di dua tempat. Ia bisa melakukan dosa, so saya bisa ya baik nggak melakukan dosa, nggak bisa. Jadi posisi kita ada status kita bukan status di tengah-tengah. Karena dikatakan dalam Alkitab, kita dipindahkan dari kerajaan gelap, kerajaan maut, ke kerajaan surga, kerajaan terang. Anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Dan itu pindah. So. Jadi bukan di tengah-tengah, ya kita terang ya gelap gitu, separuh-separuh. Nggak seperti itu. Kalau kamu terang ya terang. Loh, kalau saya jatuh dalam dosa gimana Pak? Nah kamu lihat ada kegelapan. Dan kamu bisa mengalahkan kegelapan itu. Kenapa? Karena kamu tahu ada Kristus. Dan kamu harus berjuang untuk kekuatan untuk mengalahkan, atau dalam bahasa orang-orang Puritan itu mematikan dosa. Dan itu nggak gampang. Karena itu akan sesuatu yang mungkin orang-orang yang tidak pernah jatuh dalam hal-hal yang bersifat kekuatan yang hebat dalam dosa seperti Daud itu. Daud sudah diampuni, dia jatuh lagi dalam dosa. Sampai akhirnya Daud menuliskan syair-syair dalam Mazmur. Dia mengatakan, aku akan mengajarkan dalam Mazmur 51 seluruh pelanggaran-pelanggaranku yang diampuni Tuhan. Berarti Daud itu bukan hanya dosanya bukannya cuma satu, dosanya banyak dia. Dan dia ceritakan di situ kan, dia membenci Saul, dia tidak terima dengan anaknya. Wah, saudara itu semua hal-hal yang tanda petik yang mungkin emosi dia. Dia kemudian stres, dia kemudian marah dengan Tuhan, dalam arti mengeluh kepada Tuhan, kenapa saya sendirian dan banyak yang lain. Dan dia tanya kenapa orang jahat kok seger buger tambah baik, aku ya kok tambah kurut seperti ini. Nah, sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang masa-masa di mana dosa-dosa itu melingkupi kehidupan Daud, dan Roh Allah itu tidak meninggalkan Daud. Dan Daud terus ditegakkan, ditolong sampai dia keluar menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Ya, status yang kita lihat adalah status Daud adalah dia sebagai hamba Allah, hamba kebenaran. Dan kita harus tahu bahwa pola hidup yang radikal itu berkaitan dengan titiknya adalah mulai dari hati. Hamba itu adalah dimulai dari hati, bukan karena diperintah. Karena ada kekuatan, terus perintah saya, kamu masuk penjara, dan di penjara kamu kalau nggak bertobat nggak boleh keluar. Saudara, nggak bisa. Penjara, kekuatan hukuman, gebukan-gebukan tidak pernah mengubah dan membalikkan hati orang. Malah Alkitab mengatakan kasih, pengertian, kelemah lembutan itu membuka pikiran orang berdosa. Jadi pertentangan, cacian, makian, saudara, itu nggak akan menyadarkan orang sadar akan dosanya. Dan itu akan menjadi satu peperangan dalam perdebatan gitu kan. Jadi radikal transformasi itu diperlukan, kenapa? Karena ini berkaitan dengan pola hidup yang terbalik. Jadi metanoia, yang bukan seperti dulu, tapi dia reverse, jadi pembalikan. Keinginan-keinginan, kesukaan, terus interestnya, cita-citanya, tujuan utama, saudara, semuanya akhirnya dia tahu apa yang dia akan kerjakan. Dan dia tahu apa yang dia tinggalkan, apa yang dia harus usahakan. Nah, status kita sebelum mengenal Tuhan, semua hamba dosa dan diperbudak oleh dosa. Artinya, bahwa kita semua dikendalikan oleh dosa. Satu persatu. Pak, apakah orang Kristen dikendalikan dosa kalau sudah percaya Tuhan Yesus? Enggak. Kenapa? Dia bisa dipengaruhi dosa, dia bisa melakukan dosa, tapi dia tidak dikendalikan dan diperbudak oleh dosa. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan kamu sudah bebas, kamu sudah merdeka. Ini firman Tuhan. Jadi jangan kita punya jiwa, wah saya masih diperbudak, masih ada dosa. Aduh, gimana ya? Saudara, kita sudah menang. Dan kita harus berani untuk apa? Untuk menghadapi seluruh kelemahan-kelemahan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang lain atau di dalam gereja. Maka diperlukan disiplin gerejawi di situ. Jadi kebebasan itu berkaitan dengan hal-hal yang harus dia terima dan dia tidak ada lagi ikatan. Dan dia kemudian bisa mengenal akan kelemahan-kelemahan dan dosanya. Dan dia akhirnya tahu betul. Nah, waktu dia tahu betul, wah ini saya sudah sadar, maka saudara, dia berubahnya tuh sangat mudah. Tapi kalau dia nggak tahu, dan semakin sulit dan semakin uh,
Kalau orang dikatakan seperti bangsa Israel mengeraskan hati gitu kan, dia tahu Tuhan, tahu mujizat Tuhan, tahu begitu hebatnya Tuhan dengan kuasanya 10 tula itu. Tapi kenapa mereka mengeraskan hati? Sebenarnya di situ Tuhan menjelaskan kepada kita. Dan itulah manusia yang harus dibinasakan. Tanpa perjanjian aku dengan Abraham, kamu semua aku binasakan. Sebenarnya itu Tuhan sendiri. Kalau aku melihat kamu dan tidak ingat perjanjian dengan Abraham, kamu tak bunuh semua. Jadi kita diterima Tuhan dalam dosa kita kenapa? Ya karena Kristus. Bukan karena usaha kita, kekuatan kita, kesalahan kita. Bukan. Tapi karena Kristus. Kristus yang diberikan kepada kita, dianugerahkan dan tinggal dalam kita, yang mengurusi dan dengan kuasa Roh Kudus itu memperbaiki, menguduskan kita, membenarkan kita dan semuanya. Dan semua dikerjakan siapa? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membuat kita bisa melepaskan dan kemudian mengikatkan kita, melepaskan dari dosa, mengikatkan kita kepada Kristus. Jadi waktu kita mengikatkan pada Kristus, saudara, kita langsung dosa itu otomatis harus kita lepas. Jadi kalau saya memilih dunia ini, harta ini, maka lepaslah Tuhan. Kalau saya milih Tuhan, harta dunia ini akan lepas. Jadi saudara, ini pilihan, nggak ada jalan tengah. Jadi kalau saya percaya Tuhan Yesus gitu ya, jadi seluruh harta benda saya itu bukan Tuhan saya. Jadi semua tidak bisa menjadi tujuan hidup saya. Uang, karir, semua. Itu bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya apa? Memuliakan Tuhan. Semua ini untuk memuliakan. Bagaimana untuk memuliakan Tuhan? Saudara bisa menjadi alat anugerah mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita. Kalau kita mendapatkan pekerjaan berkat dan juga anugerah dan rezeki yang besar nomplok seperti itu, maka saudara itu adalah satu kemurahan Tuhan yang kita bagikan kepada gereja. Jadi orang akan melihat orang Kristen itu begitu murah hati. Ada orang kesulitan dalam hidupnya. Wah, saudara, saya baru sadar gitu ya, baru sadar kenapa papa saya itu nolong hamba-hamba Tuhan itu yang dari daerah terus dari kampung-kampung gitu ya. Dia selalu nggak mau nolak. Kita sampai 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 marah gitu kan. Wah, kenapa sih kamu mesti ditolongin gitu? Kan harus dicek itu orangnya bener enggak gitu ya. Papa saya mengatakan demikian. Kamu tahu nggak? Dia tuh pendeta, dia tuh penginjil. Jadi kalau dia pendeta, dia penginjil. Dia kemudian sharing gitu, sharing. Terus apa yang terjadi? Selama papamu ada dan semua berkat itu ada untuk memuliakan Tuhan, nah, urusan orang itu dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan nanti tanya pada papa, waktu aku lapar di mana kamu? Waktu aku butuh kamu di mana kamu? Saudara, di dalam cerita itu, Matius 24 itu, kita tahu bahwa cerita itu 225 ya, 24 25 tentang kondisi sesama kita waktu lapar, waktu di penjara. Itu sebenarnya tertuju pada orang sesama Kristen. Tujuannya yang konteks ayat itu. Jadi itu tujuannya apa? Dengan sesama saudara Kristen yang harus ditolong lebih dulu. Nah kalau kamu diam aja, apakah kamu punya kasih nggak? Nah di situ hukumannya apa? Jelaskan di situ bahwa kamu jika tidak menolong aku tidak kenal kamu, kamu bukan hambaku. Dan enyalah kamu dan dibuang oleh Tuhan dalam neraka. Wah itu baru baru menyadarkan saya pada waktu orang-orang kesulitan, pada waktu orang-orang yang membutuhkan seperti itu, maka Tuhan menggerakkan orang-orang yang bermurah hati supaya mereka bisa membagikan itu dan menutupi apa kelemahan-kelemahan itu dan mereka menyalurkan itu. Dan ini kasih menutupi dosa. Termasuk ya tadi itu bentuk kasih yang perbantuan-bantuan itu papa saya nggak mau tahu walaupun ya bisa diakali orang kan. Tapi dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan dia serahkan pada Tuhan. Jadi di sini kekuatannya adalah tidak dibawa dalam keinginan yang mengikat. Dia terikat kepada apa? Kehendak Tuhan. Dia melakukan itu walaupun kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan kita tidak tahu semuanya apa yang terjadi. Ya, oke. Nah, kita lihat itu. Nah, sekarang kita masuk dalam apa artinya hamba kebenaran. Nah, saudara perhatikan. Status orang Kristen, tadi dikatakan bahwa status orang Kristen itu tidak pernah mempunyai dua status. Kalau dia hamba kebenaran, dia juga menjadi hamba dosa. Nah, sudah nggak bisa. Kalau orang ditanya gini, kamu sudah Kristen ya? Kamu melakukan dosa. Wah, kamu
kamu hamba dosa, gitu. Nggak bisa. Saudara. Hamba itu artinya adalah satu tunduk, satu kepatuhan, dan kita berjuang, ditolong oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, kita berjuang untuk menjalani itu dalam kesulitan-kesulitan yang banyak sekali, seabrek-abrek. Karena bukan hanya di dalam diri kita, kadang-kadang dengan sekeliling kita, ada orang-orang yang tidak bisa menerima hal seperti itu. Kalau kita sudah mati di dalam dosa, dikatakan dalam Alkitab, kamu mati dalam dosa, dan di dalam dagingmu, kamu akan dihidupkan lagi di dalam seluruh jalan hidupmu. Kalau dosa itu dihidupkan, berarti Yesus nggak mati bagi kamu. Kalau Yesus mati bagi kamu, dan kamu masih melakukan dosa, itu yang dinamakan sebagai bagaimana hidup kita akan diberi kuasa. Seperti Kristus mengalahkan dosa di kayu salib, kita diberi kuasa juga melalui Roh Kudus, dengan firman, dengan teladan Kristus. Kita diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan dosa itu. Jadi kita bukan hamba dosa, kita hamba kebenaran. Karena daging kita masih diikat. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Dagingku dan rohku, itu ada dua hukum yang saling bertolak. Dan itu ada dalam diri saya. Apa yang baik, itu roh saya tahu apa yang baik. Tapi yang aku lakukan, aduh yang tidak baik. Dan disitulah Rasul Paulus mengatakan kita harus mematikan seluruh apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita masih hidup di dalam sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan. Jadi hamba kebenaran itu ujungnya adalah tunduk patuh kepada Tuhan, kepada kebenaran. Kok nggak bisa sekarang? Dia berproses. Ada progresinya? Ada. Terus berproses lagi? Ada nggak? Sampai kemudian dia terlepas dan dia kemudian bisa bebas. Nah, baru dia hidupnya tuh seperti orang itu plong. Wah, luar biasa. Di situ. Dan saya sering mendengarkan kesaksian orang-orang yang terlilit dengan dosa perzinahan gitu kan. Waktu dia melepaskan itu, saudara, dia langsung ada perbedaan. Apa perbedaannya? Dulu selalu mengingini hal seperti itu. Tapi waktu dia sudah mengerti tentang dosa itu, wah, dia sangat-sangat, tanda petik, saudara, dia sangat jijik dengan seperti itu. Dulunya dia menyenangi, tapi setelah dia tahu statusnya, wah, dia nggak bisa. Nah, orang-orang yang akan menikah dan kemudian mengalami latar belakang kehidupan yang tidak bersih, hubungan-hubungan tidak bersih, saudara, itu harus dibersihkan dulu. Dan tidak boleh tidak. Ya, nanti kalau anak kita mau menikah atau siapa mau menikah, kenapa pendeta itu selalu manggil satu persatu pribadi? Ditanya, apakah kamu sudah melakukan hal yang di luar daripada yang saya tahu? Apapun, mungkin dosa kebencian yang luar biasa, ada pembunuhan gitu kan, ada perbuatan yang tidak senonoh dan semuanya. Kalau itu diceritakan dan kemudian bisa direstorasi dan bisa diselesaikan dan pasangannya tahu, setelah itu kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan dan kemudian diterima. Nah, baru dilakukan pemberkatan. Kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa. Tetapi sekarang gereja sudah banyak sekali gereja yang tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Tapi yang khususnya gereja-gereja Injili, sudah itu masih ketat. Tapi gereja-gereja yang bukan Injili, yang bukan yang model-model sembarangan gitu kan, saudara itu memperbolehkan atau nggak mau tahu. Yang penting udah dinikahkan. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa perjuangan natur lama kita adalah tidak dicabut oleh Tuhan. Jadi natur lama kita itu tidak hilang, tidak dianulir oleh Tuhan. Sebab kita diminta oleh Tuhan untuk belajar taat seperti Kristus. Nah, disinilah ada nilai-nilai yang penting. Kenapa? Natur lama dosa kita setiap manusia itu nggak pernah bisa hilang. Kita sering kecanduan banyak hal, keinginan, ketagihan banyak hal. Kenapa itu nggak dihapus oleh Tuhan? Setelah karena kita diminta untuk belajar taat. Belajar taat untuk apa? Supaya kita tahu betul bahwa kerendahan hati, terus kemudian pengertian, mengendalikan diri, itu akhirnya muncul. Buah Roh Kudus itu akan muncul.
Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang bawa kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus itu, sehingga kita bisa menikmatinya dengan dosa-dosa yang berkeliaran dan terus mengalir dalam itu dengan pengaruh-pengaruh dari luar, dengan keinginan-keinginan dan juga tontonan-tontonan yang macam-macam itu. Sudah kemudian kita mulai tahu rendah hati bagaimana, mengendalikan diri bagaimana, bagaimana kita kehilangan sukacita waktu kita dalam dosa seperti itu, dan bagaimana kita harus tetap berjuang bertanggung jawab. Nah, sore ini semua adalah hal-hal yang bersifat kenyataan dalam hidup kita. Jadi kebenaran bukan ajaran teoritis, bukan hal-hal yang praktis atau pragmatis, tetapi seluruh hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Dan itulah kita menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, hamba firman, hamba dari Roh Kudus. Dan siapa yang bisa menghambakan diri? Yaitu Roh Kudus, yang memberikan kita kemampuan untuk bisa menghambakan diri kepada hamba kebenaran. Siapa hamba kebenaran? Hamba kebenaran adalah hamba yang setia, yang menyerahkan dirinya, yang mempersembahkan dirinya dengan taat, seluruh hidupnya dipersembahkan untuk menutupi dan menebus dan membeli seluruh dosa-dosa kita. Dan itulah Kristus. Dan kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jadi kita sudah tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut lagi apa? Jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana kita kembali dan dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita semua tidak boleh menjadi orang-orang yang kemudian seperti Petrus katakan, bagaimana saya bisa mengampuni orang 7 kali, tujuh kali gitu? Tuhan Yesus katakan enggak, 70 kali 7 kali. Jadi artinya apa? Saudara, itu bukan perkara kamu yang menentukan, tapi itu semua adalah pekerjaan anugerah Tuhan. Dan itulah kekuatan yang kita lihat di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah menerima itu, wah, itu kita hidup dalam kemerdekaan dan melakukan kebenaran. Jadi hamba kebenaran, merdeka dalam kebenaran, itu juga langsung hamba kebenaran. Ya, oke. Saya pikir cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, sudah bisa tanyakan ya.